Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan senantiasa sehat walafiat dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk bertemu kembali di kegiatan pembelajaran IPA setelah PTS ya. Pekan kemarin kan sudah melaksanakan PTS dan kalian juga sudah menerima hasilnya. Semoga hasilnya memuaskan seperti apa yang kalian inginkan dan kalian harapkan. Bagi yang belum memuaskan, masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan. Oke, hari ini saya akan menyampaikan pembahasan terkait dengan soal IPA pada PTS pekan kemarin ya, biar kalian lebih ngerti dan lebih paham terkait dengan materi IPA yang sudah kita bahas ya. Oke, langsung saja di sini. Untuk soal yang pertama, berikut ini adalah upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi yang benar ya, pencegahan ya, kecuali membilas alat reproduksi ke buang air kecil, betul. Kemudian mencukur rambut di alat reproduksi jika sudah panjang, betul ya, karena nanti bisa membuat gatal. Kemudian menggunakan celana dalam berbahan katun dan tidak ketat, ini juga betul. Menggunakan sabun pembersih area kewanitaan secara rutin. Nah, ini yang tidak pas ya, karena ketika kita menggunakan sabun pembersih secara rutin itu bukan memang mungkin dibilang membersihkan, tapi dia akan membunuh ya, bahkan bisa membunuh flora normal yang bagus untuk yang hidup di daerah kewanitaan dan bagus untuk kita ya. Jadi bisa saja nanti flora normalnya itu dia akan ikut mati ya, seperti itu. Jadi upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi yang benar, kecuali berarti ya menggunakan sabun pembersih secara rutin. Kalau sekali dua kali tidak masalah, tapi kalau rutin setiap hari, sehari 3 kali, tidak bagus sekali ya. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh bakteri seperti pada gambar berikut. Nah, ini adalah apa ini? Bakteri apa ini? Ya, ini adalah Candida albicans ya, yang menyebabkan penyakit keputihan ya, atau candidiosis. Lanjut. Sistem perkembangbiakan pria tersusun dari organ luar. Organ luar berarti yang terlihat dari luar ya, yang terdiri dari yang mana? Kalau yang terlihat dari luar? Ayo. Oke, betul. Jawabannya adalah ini ya, penis dan skrotum ya. Berikutnya, hormon pada wanita yang memicu dinding rahim untuk menebal ya. Ini memicu dinding rahim untuk menebal itu adalah hormon apa? Iya, estrogen dan progesteron ya. Kalau hormon LH itu dia kaitannya nanti dengan ovulasi atau pematangan sel telur. Sementara FSH ini hormon yang merangsang folikel untuk membentuk hormon estrogen dan progesteron. Ya, kalau testosteron itu hormon pria ya, hormon laki-laki. Jadi hormon pada wanita yang memicu dinding rahim untuk menebal adalah estrogen dan progesteron. Lanjut. Pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya berikut ini benar kecuali. Jadi pasangan berikut ini benar kecuali skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis. Ini betul ya. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat memproduksi sperma. Betul? Ya, ini betul. Kemudian uretra berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma. Betul. Vas deferens berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Betul apa salah? Iya, ya, bukan. Vas deferens itu fungsinya adalah untuk menghubungkan epididymis dengan uretra, ya, bukan untuk pematangan sperma. Nah, sekarang pematangan sperma itu di mana? Pematangan sperma itu letaknya adalah di mana? Epididymis. Oh ya, jadi jawabannya adalah yang vas deferens berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini harus tahu nih bagian-bagiannya dulu. Satu apa ini?
Nomor 1 ini adalah, oke betul, testis. Nomor 2 ini adalah, iya, skrotum. Nomor 3 itu adalah ini epididymis. Yang nomor 4 ini adalah kelenjar prostat. Nomor 5 yang di sini, ya ini, nomor 5 itu adalah vesikula seminalis. Dia nanti menghasilkan cairan yang bersifat basah. Kemudian nomor 6 apa ini? 6 dia adalah vas deferens, seperti yang tadi kita pelajari tadi yang sudah bilang. Vas deferens itu adalah yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Kemudian nomor 7, nah ini 7 ini adalah dia uretra. Dia tempat keluarnya sperma dan urin. Kemudian nomor 8 ini adalah penis, ya, saluran kencing dan sperma. Ya. Kalau ini satu testis fungsinya untuk apa? Ya, untuk memproduksi sperma. Nomor 2, skrotum fungsinya ini menjaga suhu testis. Ya. Kemudian nomor 3 tadi apa? Epididymis. Tadi sudah ya, tempat pematangan sperma. Nomor 4, kelenjar prostat itu dia menghasilkan cairan pembunuh bakteri di saluran reproduksi. Ya. Kemudian nomor 5 tadi adalah vesikula seminalis menghasilkan cairan yang bersifat basah. Nomor 6 itu adalah vas deferens yang menghubungkan antara epididymis dan uretra. Kemudian nomor 7 itu adalah uretra, tempat keluarnya sperma dan urin atau dia saluran akhir ya. Kemudian yang terakhir nomor 8 itu adalah penis ya, saluran kencing dan sperma ya. Jadi organ testis, penis dan vas deferens secara berurutan ditunjukkan oleh nomor testis ini nomor 1 ya. Kemudian penis ini nomor 8. Berarti 1 kemudian 8. Adakah sudah ada jawabannya? Nah, ini sudah kelihatan ya. Yang keenamnya enggak perlu kita lihat. Pasti juga sudah betul ya. 6 vas deferens ya. Jadi jawabannya adalah 1, 8 dan 6. Berikutnya. Masa di mana embrio ya kemudian telah memiliki tulang belakang dan denyut nadi mulai. Ya. Jadi denyut nadi ini mulai dapat dideteksi. Dia mulai berarti ini masih pada awal-awal ya. Biasanya terjadi pada tahap perkembangan janin pada trimester. Karena dia mulai dapat dideteksi, ini kuncinya di sini ya, mulai dapat dideteksi denyut jantungnya itu trimester yang pertama. Ya, oke lanjut. Perhatikan gambar berikut, ini masih tadi dengan gambar yang sama. Organ yang berfungsi menyimpan sperma sementara dan menyimpan sperma sementara di mana? Menyimpan sperma sementara itu ada di epididymis. Ya. Di epididymis menyimpan sperma sementara. Kemudian dan pengatur suhu testis ditunjukkan pada nomor pengatur suhu testis itu adalah di skrotum ya. Skrotum itu nomor 2. Epididymis itu dia nomor berapa? Ini nomor 3. Berarti 3 dan 2. Ya. Spermatogenesis ya. Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma ya pada laki-laki nih ya. Dia spermatogenesis. Kalau pada perempuan namanya adalah oogenesis, proses pembentukan sel telur. Spermatogenesis pertama kali terjadi ketika anak laki-laki. Nah, ini kalau anak perempuan itu sejak dia dalam kandungan dia sudah terjadi yang namanya oogenesis. Beda dengan anak laki-laki. Untuk spermatogenesis ini pada anak laki-laki dia kapan mulai terjadinya pertama kali? Jawabannya adalah yang ketika memasuki masa pubertas. Ya, ketika dia pubertas itu spermatogenesis pertama kali terjadi. Ya. Berikutnya. Perbedaan mendasar antara pembelahan mitosis dan meiosis terletak pada hal-hal berikut. Ya, jadi kan pembelahan itu kan ada 2, mitosis dan meiosis. Nah, perbedaannya terletak pada hal-hal berikut kecuali yang pertama, jumlah sel anakan yang dihasilkan dari pembelahan. Iya, berbeda ya. Kalau mitosis itu menghasilkan berapa anakan? Jumlah sel anakannya. Mitosis itu ada berapa? 4 sel anakan. Kalau meiosis
Meiosis dia menghasilkan 2 sel anakan. Ya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Saya ulangi lagi. Perbedaan mendasar antara pembelahan mitosis dan meiosis terletak pada hal-hal berikut. Jadi dari pembelahan mitosis dan meiosis itu berbeda di beberapa hal ya. Kecuali, nah kita lihat dulu jumlah sel anakan yang dihasilkan dari pembelahan. Sama apa beda nih mitosis dan meiosis? Kalau mitosis dia menghasilkan 2 sel anakan. Kalau meiosis dia menghasilkan 4 sel anakan, ya. Itu berarti perbedaan pertama. Kemudian jumlah kromosom masing-masing sel anakan. Kalau mitosis itu jumlah kromosom masing-masing sel anakannya itu bersifat diploid atau 2N. Kalau meiosis jumlah kromosomnya dari sel anakannya itu bersifat haploid atau N, ya, jadi berbeda. Kemudian pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel kelamin. Nah ini kebalikannya ya. Yang hanya terjadi pada sel kelamin itu bukan mitosis, tapi meiosis. Berarti ini yang salah ya. Kemudian tahap-tahap pembelahannya iya berbeda. Mitosis dan meiosis tahap-tahapannya itu berbeda. Meskipun sebenarnya urutannya itu sama ya. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun pada pembelahan meiosis itu ada profase 1, nanti ada profase 2. Ya, jadi berbeda di tahap-tahap pembelahannya. Jadi perbedaan mendasarnya terletak pada hal-hal berikut kecuali pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel kelamin. Ya, salah. Ya. Berikutnya, mengganti celana dalam yang baik adalah 2-3 kali dengan tujuan sebagai berikut. Ya, jadi kita sebaiknya satu hari itu mengganti celana 2-3 kali. Jangan sampai satu hari kalian hanya menggunakan satu celana. Jorok ya. Kenapa harus sering diganti? Tujuannya adalah hal-hal berikut. Mengurangi pemicu tumbuhnya jamur. Ya, betul. Mencegah tumbuh berkembangnya bakteri. Betul ya. Kalau satu, apalagi satu dipakai selama 1 minggu. Tidak bisa lagi dibayangkan ya berapa banyak jumlah bakteri di sana. Kemudian membunuh bakteri baik pada alat kelamin ya. Tidak ada hubungannya ya celana dengan ini membunuh bakteri ya. Kemudian agar daerah kelamin tidak lembab, betul ya. Jadi kita harus sering ganti agar tidak lembab, terutama ini bagi perempuan ya. Jadi mengganti celana yang baik adalah sehari 2-3 kali dengan tujuan sebagai berikut kecuali ini membunuh bakteri baik pada alat kelamin. Yang bisa membunuh bakteri tadi, flora normal itu adalah karena sering-sering menggunakan cairan pembersih secara rutin, cairan pembersih alat kelamin. Ya. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Fungsi organ nomor 3. Berarti kita harus tahu dulu nama-nama organnya. 1 ini adalah, apa ini? Iya, betul, ovarium. Nomor 2 ini adalah tuba fallopi. Nomor 3 ini adalah, apa ini? Iya, betul, endometrium atau uterus. 4 ini adalah cervix, ya betul. Nomor 5 ini adalah vagina, ya. Fungsi organ nomor 3 ini adalah endometrium atau uterus. Dia fungsinya adalah tempat embrio melekat dan berkembang. Jadi rahim atau uterus itu berfungsi untuk tempat embrio melekat dan berkembang, ya, implantasi embrio. Berikutnya, penyakit organ reproduksi berikut hanya menyerang laki-laki ya, yang hanya menyerang laki-laki. Nah, ini adalah satu soal yang Ustazah anulir ya, karena jawabannya tidak ada ya. Penyakit organ reproduksi hanya menyerang laki-laki. Kita lihat kanker serviks ini menyerang perempuan. Gonore ini biasa menyerang laki-laki ya, paling banyak laki-laki, namun dia bisa menular kepada perempuan melalui hubungan seksual. Jadi perempuan juga bisa terkena. Meskipun yang paling banyak ini juga menyerang laki-laki. Kandidiasis atau keputihan itu menyerang perempuan. HIV dia bisa menyerang laki-laki maupun perempuan. Jadi organ reproduksi yang hanya menyerang laki-laki ini tidak ada jawabannya ya.
Tidak ada jawabannya. Ini saya anulir ya. Untuk nilai yang saya kasihkan ke kalian itu sudah nilai hasil anulir ya. Jadi sudah saya betulkan. Berikut ini adalah fungsi cairan amnion yang benar, kecuali memberi ruang gerak. Betul ya, amnion itu memberikan ruang gerak untuk janin ya. Membuat janin susah keluar ketika sudah tiba waktu melahirkan. Salah ya. Dengan adanya cairan amnion, ini membuat janin nanti mempermudah janin ketika dia sudah tiba masanya untuk keluar ya. Kemudian melindungi janin dari benturan, betul. Cadangan cairan dan nutrisi bagi janin ya. Jadi betul, amnion itu juga merupakan cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. Meskipun yang paling utama janin memperoleh nutrisi dari plasenta ya, melalui plasenta. Namun amnion salah satu fungsinya dia juga menjadi cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. Jadi berikut ini fungsi cairan amnion yang benar, kecuali adalah membuat janin susah keluar ya. Mudah, dia akan mempermudah janin keluar karena cairannya bisa mempercepat untuk janin itu dia keluar ketika sudah tiba masanya dilahirkan atau keluar. Berikut ini adalah ciri-ciri perkembangan reproduksi sekunder pada laki-laki ya, ciri-ciri ya. Kecuali meningkatnya aktivitas kelenjar minyak dan keringat, ya betul ya. Sehingga membuat apa namanya? Lebih banyak kita berkeringat dan menjadi bau badan ya. Kemudian tumbuhnya rambut pada daerah tertentu ya. Betul, ini termasuk contoh ciri perkembangan reproduksi sekunder ya. Dada menjadi lebih bidang ya, ini betul ya, ini untuk laki-laki. Suara menjadi lebih kecil dan melengking. Nah, ini yang salah ya. Suara lebih kecil dan melengking ini biasanya terjadi pada perempuan, bukan pada laki-laki. Kalau pada laki-laki suara menjadi lebih besar ya, atau ngebas istilahnya. Lebih rendah ya. Kemudian jadi jawabannya adalah suara menjadi lebih kecil dan melengking. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas merupakan ciri-ciri orang dengan penyakit. Ini adalah gambar dari bakteri Treponema pallidum ya. Ini orang yang menderita penyakit ini. Penyakitnya apa namanya? Kalau Treponema pallidum? Iya, penyakitnya adalah sifilis atau raja singa. Ini wajahnya kelihatan seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah nih, raja singa. Treponema pallidum, raja singa. Ya. Berikutnya, penyakit sifilis disebabkan oleh bakteri. Nah, baru saja kita bahas ya. Sifilis disebabkan oleh bakteri ini, Treponema pallidum. Ya. Candida albicans ini menyebabkan keputihan, herpes simplex menyebabkan penyakit herpes, Neisseria gonorrhea ini menyebabkan penyakit gonorrhea. Ya. Berikutnya, penyakit reproduksi berikut yang hanya menyerang organ reproduksi perempuan adalah epididymitis, ini dia laki-laki, sifilis, raja singa ini laki-laki, gonore, bisa laki-laki bisa juga perempuan, yang hanya perempuan berarti ini kanker serviks ya. Karena laki-laki tidak punya serviks. Yang memiliki serviks, organ serviks itu dimiliki oleh perempuan. Jadi jawabannya adalah kanker serviks. Berikutnya, pada pembelahan mitosis, fase di mana terbentuk dua sel anakan, ya pembelahannya mitosis, terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid atau kromosomnya 2N adalah, kalau sudah terbentuk ya, sudah terbentuk dua sel anakan berarti fase yang terakhir ya. Fase yang terakhir apa? Kan fase pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Berarti fase terakhir adalah telofase. Berikut ini yang merupakan alat reproduksi wanita bagian dalam. Kalau alat reproduksi bagian dalam artinya dia tidak tampak dari luar ya. Yang pertama tuba falopi dan ovarium. Betul ya, tuba falopi itu ada di dalam, ovarium juga ada di dalam. Jadi jawabannya yang ini. Ya. Kalau uterus dan vulva, uterus ini betul di dalam, vulva. Kalau vulva dia luar ya, karena dia kelihatan ya. Vulva itu adalah celah paling luar dari organ reproduksi perempuan. Ya. Kemudian oviduk. Oviduk atau ini nama lainnya adalah tuba falopi, itu dalamnya. Labium.
labium ini adalah bibir kiri kanan dari organ reproduksi perempuan, namanya labium. Ya, ada dua, kiri dan kanan, namanya labium. Berarti ini bukan. Ovarium itu dalam, vulva dia luar. Berarti yang betul yang bagian dalam adalah tuba, falopi, dan ovari. Oke, kita lanjutkan. Berikut ini adalah ciri-ciri perkembangan reproduksi sekunder pada wanita, ya, pada wanita. Aktifnya kelenjar minyak sehingga memicu jerawat dan bau badan, ya betul ya, kelenjar minyak ini aktif sehingga sering berjerawat dan bau badan mulai muncul, sehingga kalau anak perempuan ini sudah mengalami haid, maka jangan lupa untuk menggunakan deodoran ya, biar tidak bau ya. Kasihan teman sebelahnya yang cium aromanya ya. Kemudian suara menjadi lebih besar. Nah, ini bukan pada perempuan ya, ini pada laki-laki. Kalau perempuan itu suaranya menjadi semakin melengking ya, bukan semakin besar ya. Kemudian tumbuh rambut pada bagian tertentu betul. Dada dan pinggul membesar betul. Jadi kecuali adalah suara menjadi lebih besar. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar yang tadi ya, sama bagian-bagiannya. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas adalah tadi 1 ovarium, 2 tuba falopi, 3 uterus atau rahim, 4 ini serviks, nomor 5 vagina. Mana yang cocok? 2 tuba falopi, 3 uterus. Nah, ya betul. Ya, 3 vagina salah, 1 ovarium. 2 serviks salah, 4 vagina salah. Ya, berarti betul ya. 2 ini tuba falopi, 3 uterus. Tempat terjadinya fertilisasi. Fertilisasi itu adalah bertemunya sel sperma dan sel telur. Di mana? Tempat bertemunya sel sperma dan sel telur di mana? Ya, di satu saluran yang bernama tuba falopi atau oviduk ya, nama lainnya. Berikutnya, alat reproduksi laki-laki yang berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat basah untuk melindungi sperma sehingga mengurangi sperma yang rusak saat ejakulasi adalah ini yang betul, ini adalah testis bukan ini kelenjar Cooper ya, menghasilkan lendir yang bersifat basah ya, kelenjar Cooper. Berikutnya soal terakhir, peristiwa peleburan antara sel sperma dan sel telur disebut ya, ayo gampang sekali ini. Peleburan sel sperma dan sel telur disebut dengan fertilisasi ya, fertilisasi. Kalau polinasi itu adalah penyerbukan ya, penyerbukan pada tumbuhan itu namanya polinasi. Kalau kopulasi itu adalah proses reproduksi yang terjadi pada hewan, itu namanya kopulasi. Kalau inseminasi itu adalah biasanya dilakukan dengan injeksi ini ya, injeksi sperma langsung pada rahim, itu namanya inseminasi. Itu untuk pembahasan soal IPA PTS pekan kemarin. Jika ada nanti hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke Ustazah. Untuk pembahasan hari ini saya cukupkan. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan IPA selalu menyenangkan.